Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi yang sudah diterangkan di kelas metode diskrit dan numerik. Di sini kami bersama menjelaskan ulang materi tentang akar persamaan nonlinear. Baik, lanjut. Nah, di sini adalah kelompok kami, di mana anggotanya ada saya sendiri, di situ Anas Mitolfala dengan NIM 2410865, lalu ada Najmi Alifah Hilmia dengan NIM 2410393, dan ada rekan saya Ervina Kusnanda dengan NIM 2409018. Baik, lanjut ke slide selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Di sini kita akan menjelaskan apa sih itu akar persamaan nonlinear. Nah, akar persamaan nonlinear itu adalah nilai dari variabel x yang membuat sebuah persamaan nonlinear fx sama dengan 0 bernilai benar, atau dengan kata lain nilai x di mana grafik fungsi fx memotong sumbu x. Penyelesaian akar persamaan nonlinear ini sering memerlukan metode numerik seperti metode iterasi titik tetap dan metode bagi dua atau disebut bisection method. Nah, metode iterasi titik tetap ini bisa disebut dengan solusi terbuka, dan untuk metode bagi dua ini bisa disebut solusi tertutup. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Maaf. Nah, di sini ada metode iterasi titik tetap. Metode titik tetap ini adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar persamaan nonlinear. Metode ini bekerja dengan cara mendefinisikan ulang persamaan atau fx sama dengan 0 menjadi bentuk iteratif. Nah, bentuk iteratif itu bisa kita lihat yang di dalam kotak, x r plus 1 sama dengan gxr. Lanjut. Baik, contoh akar persamaannya ini ada x pangkat 2 min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu didefinisikan ulang dalam bentuk iteratif, yaitu seperti di gambar, yaitu xr plus 1 sama dengan akar 2xr plus 3. Nah, di situ ada bentuk lain, yaitu xr plus 1 min xr dengan nilai mutlak. Nah, itu disebut perbedaan dalam metode iterasi titik tetap atau disebut galat. Galat ini digunakan sebagai indikator konvergensi, yaitu sejauh mana nilai iterasi mendekati akar persamaan. Jadi ketika nilai itu mendekati akar persamaan, nilai iterasi itu mendekati akar persamaan, maka disebut dengan konvergen. Sedangkan ketika jauh atau tidak konsisten, maka disebut dengan divergen. Lanjut ke next slide. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan di slide berikut sebelumnya, yaitu saya menggunakan persamaan x pangkat 2 min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, di sini didefinisikan ulang dalam bentuk seperti yang tadi, yaitu x r plus 1 sama dengan akar 2xr plus 3. Baik, ini cara menghitungnya adalah dengan kita hitung per iterasinya. Jadi pada iterasi ke-1 itu kita bisa lihat di kertas yang sebelah kanan, di bagian sebelah kanan. Nah, x1 sama dengan gx0. X0 ini adalah iterasi sebelumnya, yang dimana X0 ini adalah tadi ya tebakan awal, yaitu 4,000. Nah, makanya kita bisa lihat di sebelah kanannya lagi itu ada akar 2 dikali akar 2 dikali 4,000 plus 3. Lalu dihitung menjadi akar 8 plus 3. Menemukan, kita setelah hitung menemukan akar 11 dan hasilnya adalah 3,316625. Nah, setelah kita hitung pada iterasi ke-1, kita menghitung galatnya atau perbedaannya. Jadi kita hitung dengan cara x1 dikurang x0 dengan nilai mutlak. Maka sama dengan 3,316625 dikurangi 4,000 sekian. Sama dengan 0,683375. Mengapa hasilnya positif? Karena ini merupakan nilai mutlak. Jadi hasilnya harus tetap positif. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjut langsung saja ketika saya menemukan galatnya 0,0001. Nah, kita bisa lihat di paling bawah itu X14 sama dengan GX13, yang dimana X13 adalah iterasi sebelum X14. Lalu dihitung menjadi dimasukkan angkanya menjadi akar 2 dikali 3,0001 plus 3, dan dihitung menjadi akar 6,00002 ditambah 3. Lalu hasilnya adalah 3,00000. Nah, untuk menghitung galatnya itu kita bisa seperti tadi, X14 dikurang X13 atau iterasi sebelumnya. Maka 3,00000 dikurang 3,00001. Maka hasilnya 0,00001. Nah,
Kita bisa tahu di sini yang mendekati sama dengan 0 atau nilai benar yaitu iterasi 14. Maka di situ kita bisa lihat di sebelah kiri ada hampiran akar X sama dengan 3,0000 atau kita bisa bilang itu adalah iterasi ke-14. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode bagi dua. Metode bagi dua tersendiri termasuk ke dalam metode tertutup dikarenakan memerlukan interval yang menjamin keberadaan akar. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus melakukan inisialisasi interval, yang kemudian kita melakukan evaluasi di titik tengah, lalu ulangi proses hingga mendapat toleransi kesalahan itu tercapai, dan hasil akhirnya itu kita akan mendapat titik tengah interval terakhir C dianggap sebagai pendekatan akar. Di sini ada rumus untuk mencari titik tengahnya, yaitu A plus B per 2, dan rumus untuk mencari galat yaitu nilai eksak dikurang nilai aproksimasi, yaitu nilai C atau nilai tengah yang dihitung pada setiap iterasi. Tapi kita ambil yang paling terakhir. Lanjut, kita mempunyai soal yang dimana ada akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8, dan pada interval 37,5 ini kita anggap sebagai A, dan 4,5 ini kita anggap sebagai B. Dan yang akan kita cari adalah nilai akar pada yang dihasilkan pada iterasi keempat, dan nilai galatnya yang dimana nilai eksaknya ini adalah X sama dengan 4. Untuk penyelesaiannya langsung saja, yang dimana kita udah dapatkan tadi nilai A itu sama dengan 3,75 dan B nya itu 4,5, maka nilai mutlak A kurang B yaitu langsung saja 37,5 dikurang 4,5, dikarenakan nilai mutlak akan jadi hasilnya akan selalu positif, kita dapatkan 0,75. Dan untuk mencari FA nya langsung saja kita masukkan nilai A ke dalam persamaan fx ini. Jadi 3,75 kuadrat dikurang 2 dikali 3,75 dikurang 8. Begitu juga dengan mencari FB-nya. Dan kita dapatkan FA-nya di sini min 1,438 dan FB-nya itu 3,250. Dan untuk mencari nilai C-nya seperti yang kita tahu, langsung saja 3,75 dikurang 4,5 per 2. Kita dapatkan 4,125. Dan untuk mencari FC-nya sama seperti mencari FA dan FB tadi, kita masukkan nilai C-nya ini ke dalam persamaan fx. Dan untuk lanjut ke iterasi kedua, kita harus menentukan mengevaluasi nilai tengahnya dulu. Dikarenakan FC-nya ini bukan sama dengan 0, ya berarti kita harus memperbarui nilai B pada iterasi kedua dengan nilai C. Dikarenakan FA dikali dengan FC itu kurang dari 0. Begitu juga dengan pada iterasi kedua, dikarenakan FA dikali dengan FC itu masih kurang dari 0, maka kita tetap memakai nilai C interval iterasi pertama pada nilai B iterasi ketiga. Dan pada iterasi ketiga, dikarenakan FC sama FC dikali FB itu kurang dari 0, maka kita akan perbarui nilai A-nya itu menjadi nilai C pada iterasi kedua. Dan pada iterasi keempat, kita itu akan memperbarui nilai B-nya menjadi nilai C pada iterasi ketiga, dikarenakan FA dikali dengan FC itu masih kurang dari 0. Dan untuk mencari nilai galatnya itu langsung aja tadi seperti yang kita tahu nilai eksaknya itu adalah 4 dikurang dengan nilai C yang kita dapatkan pada iterasi keempat. 4 dikurang 3,984 sama dengan 0,016. Nah,
akar persamaan nonlinear memiliki berbagai aplikasi dalam ilmu komputer, terutama dalam pengembangan algoritma dan perangkat lunak untuk menyelesaikan persamaan matematika yang kompleks. Berikut adalah contoh paper yang mengimplementasikan metode numerik untuk mencari akar persamaan nonlinear. Di sini saya sudah membuat kode program dengan bahasa C untuk menyelesaikan akar persamaan nonlinear dengan metode iterasi titik tetap. Di sini saya memiliki fungsi untuk X yang akan dicari akarnya. Yang kedua ada fungsi untuk menghitung galat. Terus yang di sini juga ada main untuk menjalankan fungsinya dan untuk input output user. Kita langsung aja ke contoh menjalankannya. Nah, saya juga sudah membuat penyelesaian akar persamaan nonlinear dengan metode bagi dua. Di sini ada fungsi X yang akan dicari akarnya. Di sini contohnya menggunakan fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8 sesuai dengan contoh. Di sini ada fungsi untuk pembulatan hingga 3 angka di belakang koma. Dan di sini ada fungsi untuk metode bagi duanya sendiri. Lalu ada main untuk pemanggilan fungsi-fungsi di atas. Kita masukkan nilai A-nya itu adalah 3,75 dan nilai B-nya itu adalah 4,5. Langsung aja kita coba. Nah, jadi ini adalah hasilnya untuk iterasi keempat yang sedang kita cari.